SMK Tunas Grafika Informatika, sebuah sekolah yang lahir dari tangan seorang Dr. Andes Haji Maman Kosasi. Pada 2 Mei 2010, sekolah yang terletak di wilayah Petukangan Utara Jakarta Selatan ini telah meluluskan ratusan siswa. Sekolah ini berada di bawah Yayasan Risalah Analisa. Apa yang memotivasi Dr. Andes Haji Maman Kosasi mendirikan SMK Tunas Grafika Informatika? SMK Tunas Grafika Informatika itu bukan gagasan dari saya, dari gagasan dari anak-anak saya, karena dia menyenangi dan lihat ke depan bahwa informatika itu 100 tahun yang akan datang masih bisa dipercaya, tidak akan hilang jurusan ini, karena memang dunia itu sedang gandrung kepada informatika. Majunya negara adalah informatika. Tidak seperti saya dulu. Saya paling sentimen kepada komputer. Nah, oleh karena itu saya dirikan informatika, grafika informatika, gagasan anak-anak saya, dan saya hanya membackup dari belakang, tapi segala sesuatunya itu sainnya tuh dari dia, dari Gugah maupun dari Pugu. Adapun saya tidak banyak andil. Yang kedua, saya kan nggak begitu lincah lagi untuk ke atas. Hanya anak-anak aja ke atas, ternyata nggak ada kesulitan. Anak-anak saya itu lincah-lincah. Artinya tanpa dengan saya juga ya bisa. Keberhasilan SMK Tunas Grafika Informatika yang memiliki visi mewujudkan masyarakat sekolah berjiwa Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berdaya saing global telah terbukti dengan melakukan banyak kegiatan. Kegiatan yang ada di SMK Tunas Grafika Informatika telah terprogram secara berkala yang dibagi pada beberapa bagian, diantaranya yaitu ada program tahunan, ada program bulanan, ada program mingguan, dan juga program harian. Di program tahunan itu kita menyelenggarakan PHBI salah satunya, kemudian lagi ada setiap tanggal 10 Muharram kita menyelenggarakan santunan anak yatim, kemudian di bulan September kita melaksanakan bakti sosial dan beberapa program tahunan yang lainnya yang memang menjadi barometer utama, yaitu ada 2 poin, yaitu PHBI dan santunan anak yatim. Kemudian di program bulanan itu seluruh siswa mempunyai kewajiban untuk mengikuti taklim yang dilaksanakan setiap hari Minggu malam Senin, tepatnya ba'da Isya. Kemudian lagi program mingguan itu merupakan program berkala yang memang merupakan rutinitas kepada seluruh siswa, yaitu penyelenggaraan ekstrakurikuler. Sedangkan program hariannya itu seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan sholat duha, kemudian lagi taklim, kemudian lagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, salah satunya yaitu setiap siswa wajib mengikuti kegiatan muhadoroh setelah kegiatan sholat duha. Begitu pula dengan prestasi yang diperoleh. Prestasi yang diperoleh di SMK Tunas Grafika Informatika alhamdulillah sudah cukup banyak, dan yang prestasi terbanyak itu diraih oleh Marawis. Marawis sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 sudah ada sebanyak 6 piala, dan piala yang paling bergengsi yaitu diperoleh pada tahun 2014, tepatnya di bulan September 2014. Ekstrakurikuler Marawis telah meraih juara pertama tingkat kota Jakarta Selatan. Kemudian lagi untuk ekstrakurikuler yang lain pun tidak kalah
tidak kalah prestasinya dengan Marawis. Di antaranya itu bulu tangkis, pernah juara kedua O2SN tingkat Pesanggerahan, tari saman meraih juara kedua untuk tingkat DKI Jakarta. Kemudian futsal meraih juara kedua untuk tingkat Pesanggerahan, dan ada beberapa piala-piala atau penghargaan yang telah diraih. Dan untuk mata lomba yang memang kategori kurang peminatnya itu adalah sepak takraw, dan alhamdulillah anak-anak kita itu telah meraih prestasi juara kedua pada tahun 2013 untuk tingkat Kota Madya Jakarta Selatan. Prestasi-prestasi ini sesuai dengan misi yang diemban, yaitu trendy, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan selaras dengan watak pembangunan nasional. Global, yaitu memiliki wawasan universal dan intelektual, mengedepankan ilmu pengetahuan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. SMK Tunas Grafika Informatika bukan sekedar sekolah biasa. Sekolah ini dibangun oleh semangat orang-orang yang terbilang sangat luar biasa. Dr. Andes Haji Maman Kosasih mengakui bahwa banyak kekurangan sebenarnya saat sekolah kejuruan ini akan dibangun. Namun, anak-anaknya lah, khususnya Gugah dan Pugu, yang sangat berkeinginan agar sebuah sekolah berkualitas dengan tujuan untuk membuat para siswa kreatif penting dan perlu dibangun di atas manajemen sendiri. Itu terutama dua kakak saya yang cowok, Aguga sama Pugu mereka. Mungkin dulu memang kan di sini hanya yayasan, tapi ini itu juga kan dibangun gedung serbaguna apa saja gitu kan. Saya di sini hanya melanjutkan pengajian sebelum ada SMK di sini, melanjutkan pengajian anak-anak, terus saya berkecimpungan dengan ibu-ibu dan juga ada beberapa kegiatan keagamaan di yayasan ini. Nah, sebelum adanya SMK di sini, semua itu udah berjalan dengan lancar. Nah, karena kakak saya awalnya memang kan sibuk karena perkuliahan, terus yang kedua juga masih di pondok, saya masih di pondok dan adik juga masih SD, belum sama sekali ada pemikiran untuk membangun SMK, itu jauh banget. Tapi setelah kakak saya keluar dari lulus dari universitas, sudah lulus. Nah, di situ baru kakak saya itu memikirin bagaimana harus berkembang yayasan ini, tidak hanya seperti ini saja, apalagi kan kita melihat sekolah-sekolah lain, yayasan lain itu tuh, wah bangun ini karena ini, gimana ya caranya kita tuh untuk mewangikan yayasan ini bagaimana. Nah, kita juga ngobrol-ngobrol. Awalnya memang Bapak tidak setuju untuk membangun SMK. Tahun 2010 saya sudah stroke. Udah stroke. Kata anak saya kan udah pada besar. Puguh, Gugah, Estu, Lisa udah pada besar. Pak, kalau saya mengandalkan ngajar, memang Bapak itu di mana-mana banyak pendirinya di perguruan tinggi, Universitas Nasional, Bapak juga ikut campur di dalamnya. Ar-Rahmaniyah itu juga Bapak, Kusuma Negara itu Bapak, PGRI itu Bapak. Kalau memang misalkan saya sebagai dosen, saya kuli Pak. Kata anak saya yang Puguh dengan Gugah, Bapak diserang. Boleh Bapak berilmu, tapi saya anak-anaknya nggak berilmu.
bagaimana kalau kita dirikan SMK di sini, Pak? Bapak bilang jangan SMK, karena di sebelah ada. Tapi kalau kamu mau ngajar di mana saja, di SMK mana saja di sini, termasuk di perguruan tinggi, Bapak termasuk di Universitas Nasional, Trisakti, Kusuma Negara, Ar-Rahmaniyah, silahkan masuk. Karena teman-teman Bapak termasuk rektornya, yayasannya adalah teman baik Bapak. Anak-anak saya menolak. Saya posisinya jadi kuli kalau begitu, bukan yang punya. Saya dirikan aja kalau begitu, kata Puguh, kan ngotot dia. Dirikannya apa coba namanya? Nama diberikan oleh Puguh Fahrul Rahman, yaitu karena dia dari pesantren. Di pesantrennya juga dia mahir untuk mengolah masalah komputer dengan gugah. Makanya didirikan di sini yaitu 2 jurusan, yaitu satu informatika, keduanya grafika. Grafika di Jakarta hanya ada 5. Silakan Pak Maman dirikan, karena hanya ada 5. Kebetulan informatika itu gugah maupun Puguh menyenangi. Nah, disitulah didirikan SMK Tunas Grafika Informatika. Maka respons masyarakat pun luar biasa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, SMK Tunas Grafika Informatika dikenal oleh banyak kalangan karena prestasi-prestasinya, termasuk para alumni senantiasa memiliki kesan tersendiri. Anggapan saya, menurut saya, selama saya di SMK Tunas Grafika Informatika, saya cukup bangga karena di SMK Tunas Grafika Informatika ini saya dapat mengembangkan potensi saya dan lebih mengeksplor kemampuan saya. Dan di SMK Tunas Grafika Informatika ini saya juga dibekali tentang beberapa kompetensi multimedia yang menurut saya itu sangat membantu saya ketika saya setelah lulus dari SMK Tunas Grafika Informatika. Kalau menurut saya, jika dibandingkan dengan SMK lain, SMK Tunas Grafika Informatika lebih unggul. Bagaimana saya bisa bilang lebih unggul? Karena dalam waktu sekitar 3 tahun saja SMK Tunas Grafika Informatika sudah dapat akreditasi A. Untuk SMK Tunas Grafika Informatika, harapan saya ke depannya untuk lebih meningkatkan prestasi belajar khususnya di bidang multimedianya agar bisa lebih bersaing secara global, khususnya untuk di daerah Petukangan. Dr. Andes Haji Maman Kosasi awalnya bukanlah sosok yang paham benar soal pendidikan. Ia adalah seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Saya dilahirkan di Bogor tahun 56. Pertama saya mulai umur 9 tahun sampai umur 15 tahun saya pengembala kerbau. Saya adalah seorang pengembala kerbau yang sangat ulet. Dan saya mengenal hutan-hutan manapun. Yang namanya ular tunduk kepada saya. Karena kerbau itu istilahnya pandang digigit ular. Tidak pernah ular saya itu kerbau saya itu digigit oleh ular. Hutan manapun saya kejar di daerah Bogor. Dan saya adalah orang yang tangguh terhadap hutan, cuaca, maupun situasi kondisi. Untuk nyawa saya tidak ada harganya. Yang penting saya bisa berjalan dan saya tenaganya udah dibeli oleh orang kaya. Dibayar kepada orang tua 2 tahun umpamanya, atau setahun atau 3 tahun saya dibayar. Saya kerbaunya 12 ke hutan saya bawa. Wow. Kemudian saya pada saat itu diselamatkan oleh monyet. Ada orang Jakarta nembak monyet. Duar. Monyetnya mati, diambil oleh orang Jakarta, anaknya bapak tangkap.
Bapak bawa anaknya 2. Keistimewaan monyet itu. Bapak bawa dari kecil, Bapak pelihara sampai berat. Bapak pikul itu monyet 2. Awal kehidupan itu saya diselamatkan oleh monyet. Ketika monyet umur 2 tahun sudah besar, ada orang Jakarta, "Hai, sini pengembala. Berapa duit tuh monyet? Gua bayar." Terserah Bapak, kalau sekarang 5 juta kali dibayar itu. Bayar. Udah dijual monyet 1. Lalu saya pulang ke rumah ibu, ini saya punya uang sekian. Diomelin saya. Kenapa? Dari mana ini uang? Kamu. Enggak, jual monyet saya. Oh iya, kalau begitu ini hak kamu. Kamu sekarang dari dulu kamu berbicara untuk mencari ilmu. Sekarang pergi kamu mencari ilmu dan buktikan omongan orang tua kamu. Karena orang tua saya begini ngomongnya. "Hei man, sini. Kamu sekarang mengembala kerbau. Teman-teman kamu semuanya sekolah. Tapi semuanya akan kalah oleh kamu, kepangkatan dan wibawa pun akan kalah oleh kamu. Hanya cari ilmu itu ada di dada kamu. 2 syaratnya. Menemui ilmu kamu yang ada di dada hanya 2, yaitu 1 berani, 2 jujur. Buktikan coba itu. Kamu silahkan berangkat ke pesantren." Berangkat Bapak ke pesantren tuh. Udah enggak mengembala kambing lagi tuh. Udah ke pesantren, menimba ilmu keagamaan di pesantren. 3 tahun habis uang Bapak. Akhirnya Bapak naikin kayu ke mobil. Kebawa ke Jakarta. Di Jakarta ketinggalan, jadi gembel selama 3 bulan. Di Jakarta Bapak jadi gembel, yaitu makanan Bapak apa? Bekas-bekas makanan Cina, yaitu di Senen. Lama-kelamaan Bapak diangkat menjadi tukang cuci. Kemudian di Senen itu, di proyek Senen, Bapak lihat ada yang dagang koran. "Kamu dagang koran di mana?" "Di lapang banteng." "Ayo kita cari." Yaitu ngambil koran di lapang banteng, terus dagang Bapak. Di lapang banteng tuh dagang koran ke mobil. Pada waktu itu mobilnya PPD. Terus Bapak jalan koran. Tidur Bapak di lapang banteng, di lapak lapang banteng. Bapak tidak pernah punya rumah dan tidur Bapak di situ. Kemudian suatu saat ketika Bapak tidur, bukan di lapak, tidur di bawah koran, di atas koran, ditangkap Bapak oleh polisi. Dibawa Bapak itu ke kantor polisi, ditahan. Udah ditahan Bapak di sana, orang lain mau pada keluar, pikir lebih enak di sini nih. Lalu di situ Bapak teringat kepada kiai Bapak dulu. Bapak dulu kan pesantrennya di Jasinga. Kalau kamu mendapatkan kesusahan, coba kamu sholat malam. Nanti akan datang malaikat untuk membantu kamu. Nah, ketika saya sholat malam tahajud, Allahu Akbar, lagi begini, malam Jumat percis, ada bayang-bayang. Begitu setelah sembahyang Bapak lihat, nggak taunya ada Kolonel Suryono. "Kamu lagi ngapain?" "Lagi sholat saya." "Kamu bisa sholat?" "Bisa." "Itu apa yang dipinggang?" "Al-Quran di sini Bapak, pegang Al-Quran." "Kalau begitu, kamu mau nggak ke rumah saya?" "Mau." Di rumahnya Bapak ngajarin ngaji, ngajarin sholat. Sang jenderal Bapak ajarin pada saat itu. Pada saat itu umur 17 tahun. Kemudian tahun 74 terjadi malari. Artinya pembakaran semua mobil-mobil yang ada di Jakarta, anti Jepang. Bangsa kita itu anti Jepang, pembakaran. Lalu Bapak lagi dagang. Ada orang yang beli.
Beli kagak jadi, mobilnya mau dibakar. Bapak pada saat itu udah jadi preman. Bapak masuknya pada saat itu preman, yaitu area-area Surabaya. Dengan area-area Surabaya perang kalah. Senen dipegang oleh Berlan. Nah, pada saat Berlan berkuasa terjadi persoalan. Artinya persoalan semua yang ada di Senen dibakar. Termasuk ada orang yang beli koran. Nah, koran itu kagak jadi dan mau dibakar mobilnya. Saya selamatkan mobilnya. Bapak bilang, tenang Pak, mobil akan nanti kembalikan 3 hari lagi. Kalau udah beres nanti dikembalikan. Tenang aja Bapak, mau pulang-pulang. Kenalin, nama saya Kilang Bara. Pada saat itu Bapak sebagai preman Kilang Bara. Kemudian setelah 3 hari dia datang. Mana Kilang Bara? Kata Pak, saya mau ngambil mobil, silahkan. Adanya di Kuini. Kuini itu kan geng Alamo. Geng Alamo orang-orang Ambon. Bapak termasuk di dalamnya. Geng Alamo. Nah, kemudian dipasrahkan mobil setelah aman dan Bapak ke rumahnya. Di rumahnya ternyata adalah sekolah Taman Harapan. Ditanya di situ, kamu masih sekolah? Enggak. Mau sekolah? Mau. Dulu ada ijazah SMP enggak ada. Umur kamu berapa? 18 tahun. SMP enggak ada. SD enggak ada. Pernah sekolah? Enggak pernah. Bisa baca? Kagak. Kalau begitu kamu masuk sekolah SD ya katanya. 18 tahun suruh sekolah SD. Bapak enggak mau. Kelas 5 ogah. Kelas 6 ogah. Begitu Bapak lihat ke situ kelas 6 SD kan kecil-kecil. SMP kelas 1 siap. Bapak masuk ke SMP kelas 1 dalam keadaan tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bapak ngikutin terus. Tapi Bapak disayangi oleh kepala sekolah dan yayasan karena Bapak itu pahlawan. Nah, kemudian di situ setelah setengah tahun baru remeng-remeng Bapak baca, guru agama meninggal. Begitu guru agama meninggal, Bapak kesana kemari nyari guru agama, diajak oleh kepala sekolah, kagak ketemu. Yang akhirnya sementara Bapak sebagai guru agama dalam keadaan tidak bisa baca dan tidak bisa tulis pada saat itu, mempelajari aja gitu kan, pakai tulisan agama gitu kan. Setelah dia ada baru digantiin oleh Bapak. Kalau jualan koran mah tetap Bapak. Tidur tetap di mana-mana. Di situ hanya sekolah doang pagi-pagi. Nah, kemudian setelah lulus di SMP, Bapak ngedaftar di sekolah STM Budi Utomo. Begitu masuk ke di Utomo, Bapak tes kagak lulus. Begitu Bapak kagak lulus di STM Budi Utomo, Bapak ditanya oleh teman-teman, misalkan di situ ada tukang mangga, tukang jigur, tukang koran, tukang sol sepatu. Ngapa lu diem aja lu? Bingung. Gua kagak lulus. Di mana? Masuk. Ayo kita serbu, diserbu. STM Budi Utomo itu dilemparin kaca-kacanya oleh semua tukang-tukang. Kebingungan. Kenapa ini bisa seperti ini? Ini teman saya kagak lulus, siapa? Saya kagak lulus. Udah lulus. Udah diem lagi, enggak ngelempar. Besoknya Bapak diterima sebagai siswa kelas 1 yang paling istimewa, sebagai orang lapang banteng, sekolah di sini, dan Budi Utomo aman karena saya sendiri adalah preman di situ. Nah, kemudian lulus dari STM, Bapak diperkenalkan oleh sang jenderal, silahkan kamu masuk di Trisakti sekolah. Masuk di Trisakti,
Ternyata di sana ada love story. Ada love story dengan orang lain, sehingga wah ini nggak bisa, ini pasti hancur ini cita-cita ini kalau misalkan sekolah dengan main cinta-cintaan. Akhirnya Bapak pindah ke Universitas Nasional. Di Universitas Nasional Bapak mengerjakan segala sesuatunya, kemudian lulus, dan Bapak begitu lulus diangkat menjadi asisten oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Begitu diangkat, Bapak lama-lama menjadi dosen, Bapak punya gaji. Jualan koran masih tetap, nggak pernah berhenti untuk jualan koran. Karena gaji tidak seberapa daripada jualan koran. Kalau jualan koran saya bisa hasil sekarang langsung bisa kita makan. Tapi kalau untuk ngajar ya kita menunggu 1 bulan baru kita bisa makan. Kemudian setelah itu S2 baru berani mendirikan perguruan tinggi, mendirikan SMP, SMK dengan teman-teman gitu kan. Kemudian pada saat itu belum punya modal, terus berjalan sampai sekarang. Kebanggaan pun tercermin dari anak-anaknya. Iya, sangat bangga banget. Soalnya saya sebagai anak ketiga di sini, penengah mungkin ya, penengah. Kadang kalau misalkan juga ada permasalahan atau apa gitu, memang saya selalu tidak mau ikut campur dengan urusan ada konflik apa, saya tidak mau ikut campur. Tetapi di sini saya bangga karena perjuangan Bapak dari awal sampai akhir, dan mungkin sudah diceritakan juga sama Bapak perjuangan Bapak dari nolnya seperti apa sampai saat ini seperti apa. Ya sebagai anak ya pasti bersyukur dong kalau misalkan sudah melihat realitasnya dari awal, jualan koran, terusnya juga mau ngajar juga masih pakai angkot gitu kan. Terusnya juga kita juga pas masih kecil, Pak kita mau ini, mau dikasih tapi kan nggak punya uang. Tapi Bapak selalu memprioritaskan kepentingan anaknya, bagaimana caranya saya mendapatkan uang ini untuk anak saya gitu. Apalagi untuk beli buku, beli tas dan sebagai macam itu untuk kebutuhan sekolah, itu tuh Bapak tuh sangat semangat banget pokoknya. Kalau untuk itu semua Bapak nggak perhitungan gitu. Mungkin perhitungannya ya karena kalau misalkan kita menyia-nyiakan waktu, kenapa sih kamu kalau misalkan ada waktu tuh nggak dipakai untuk ini gitu. Nah di situ kita juga coba, kalau dari dulu kita nggak denger omongan dari Bapak, nasihat dari Bapak dulu, mungkin kami nggak jadi seperti ini sekarang gitu. Apa cita-cita dan harapan Dr. Andes Haji Maman Kosasi atas sekolah yang didirikan? Karena kita ini adalah dididik keagamaan dari jam 6:30 sampai jam 8 khusus agama, dan informatika untuk sore, maksudnya untuk memadukan informatika dengan agama. Informatika banyak kecurangan-kecurangan dalam perilaku sosial, sedangkan agama adalah perilaku positif. Agar jangan informatika itu menenggelamkan jiwa raga generasi muda, di backing oleh agama. Harapan saya mengandalkan kepada generasi muda agar meluruskan dalam mengolah informatika itu yang benar. SMK Tunas Grafika Informatika, bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di Jakarta, apalagi di seantero Indonesia, baik sekolah negeri maupun swasta, terbilang belumlah seberapa.
Tapi inilah persembahan terbaik seorang Dr. Andes Haji Maman Kosasi dalam berkontribusi di bidang pendidikan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.